Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah video lanjutan dari video sebelumnya, yaitu tentang membahas soal-soal konsep ekonomi dan masalah ekonomi. Oke, saya ulangi lagi, ada 3 model tipe soal. Yang pertama adalah soal pilihan ganda, yaitu soal seperti biasa ya, A, B, C, D, E. Kemudian yang kedua ada soal sebab akibat. Nah, soal sebab akibat ini juga ada pilihan A, B, C, D, E. Hanya saja kalau misalnya jawabannya A, berarti di mana pernyataannya benar, alasannya benar, dan keduanya saling berhubungan. Kalau misalnya jawabannya B, berarti pernyataannya benar, alasannya benar, tetapi tidak saling berhubungan. Ya, kalau yang C, pernyataannya benar, alasannya salah. Sedangkan yang D kebalikannya nih, pernyataannya yang salah, alasannya yang benar. Kalau yang E, itu keduanya salah. Nah, ini model yang kedua. Kemudian ada model soal yang ketiga, yaitu biasa disebut soal benar-salah, di mana kalau kita akan menjawab A jika 1, 2, dan 3 benar. Kalau kita jawab B, itu berarti yang benar yang ganjil aja nih, 1 dan 3. Sedangkan yang C, yaitu yang genap 2 dan 4. Sedangkan yang D, itu hanya 4 saja yang benar. Dan kalau misalnya jawabannya E, itu berarti jika semuanya benar. Oke, di video sebelumnya kita sudah membahas sampai dengan nomor 10 ya. Ini saya akan membahas di nomor 11. Berarti kita mulai dari nomor 11. Kita lanjutkan ke soal nomor 11. Oke, hal berikut ini yang tidak penting bagi keberadaan ilmu ekonomi adalah, ini salah ketik ya. Hal berikut ini yang tidak penting bagi keberadaan ilmu ekonomi adalah A. Ketidakterbatasan kebutuhan manusia, B. Kelangkaan sumber daya ekonomi, C. Perilaku manusia yang rasional, D. Kesetiakawanan yang tinggi, dan E. Optimalisasi tujuan. Nah, jawabannya yang paling benar, karena di sini bilang yang tidak penting, berarti adalah yang D ya. Karena konsep mendasar dalam ilmu ekonomi yaitu yang pertama adalah kebutuhan manusia yang tidak terbatas. Kemudian yang kedua, ketersediaan alat pemuas dan sumber daya yang terbatas. Kemudian yang ketiga, prinsip memperoleh hasil yang optimal. Dan yang keempat, dalam menentukan pilihan diperlukan sikap rasional. Ya. Oke, langsung saja kita ke nomor 12 ya. Di nomor 12 ini pertanyaannya adalah pemerintah mengendalikan kegiatan ekonomi dalam suatu negara disebut ekonomi yang digunakan oleh. Nah, ini sudah dibahas di video tentang sistem ekonomi, silakan dibaca. Ini kalau misalnya dipahami langsung pasti udah tahu jawabannya adalah yang B ya, dimana kalau sistem ekonomi komando atau nama lainnya ini saya ulang-ulang ya, terpusat atau nama lainnya lagi sosialis ya. Ini adalah sistem ekonomi di mana kegiatan ekonomi diatur sepenuhnya oleh pemerintah. Oke, next adalah nomor 13 ya. Hal berikut ini yang tidak menyebabkan kelangkaan adalah, nah jawabannya adalah yang A, peperangan dalam negeri, B, kebutuhan yang sangat banyak, C, ketidakterbatasan sumber energi, D, keterbatasan kemampuan manusia, dan E, kerusakan alam. Ya, yang benar adalah jawabannya yang C, ya. Kelangkaan itu dapat disebabkan kan karena ada perbedaan geografis antar daerah, kemudian adanya pertumbuhan ekonomi, bencana alam, peperangan, keterbatasan kemampuan manusia, kemudian rusaknya sumber daya karena ulah manusia, kebutuhan manusia yang tidak terbatas, dan alat pemuas kebutuhan yang disediakan alam jumlahnya terbatas. Karena pertanyaannya tidak menyebabkan, ya berarti jawabannya adalah yang C. Oke, kita ke nomor 14. Nah, ini adalah model soal sebab akibat ya. Nomor 14, makan, minum, berpakaian, dan memiliki rumah adalah kebutuhan yang harus dipenuhi oleh manusia untuk tetap bertahan hidup. Sebab ya, ketiganya adalah kebutuhan sekunder. Nah, ini kalau kita lihat adalah pernyataannya benar ya. Ini pernyataan yang pertama ini adalah pernyataan. Nah, ini benar. Oke. Sedangkan alasannya salah ya, karena
pakaian, minuman itu adalah kebutuhan pokok, bukan kebutuhan sekunder ya. Kalau pernyataannya benar, alasannya salah, berarti jawabannya adalah yang C. Oke, lanjut ke soal nomor 15 ya. Ekonomi liberal sangat merugikan kaum miskin. Sebab, ini berarti alasannya sebab perekonomian dikuasai oleh pemilik modal. Nah, di sini berarti kita lihat pernyataannya benar nggak? Ekonomi liberal sangat merugikan kaum miskin, jelas. Karena kelemahan dari ekonomi liberal adalah tidak adanya pemerataan nanti. Terlalu timpang antara yang si kaya dan si miskin. Berarti ini pernyataannya benar. Untuk alasannya bagaimana? Alasannya perekonomian dikuasai oleh pemilik modal, ya, berarti dikuasai oleh swasta atau kapitalis, ya. Berarti ini benar. Nah, kita lihat antara pernyataan dan alasan sebab akibat nggak? Nah, ternyata sebab akibat, karena ekonomi liberal sangat merugikan kaum miskin sebab perekonomian dikuasai oleh pemilik modal. Ya, berarti ada sebab akibat. Berarti pernyataannya benar, alasannya benar, dan sebab akibat artinya jawabannya adalah yang A. Oke, kita lanjut ke soal nomor 16. Masyarakat harus menggunakan sumber daya efektif. Nah, sebab kebutuhan manusia secara keseluruhan tidak terbatas. Nah, ini sama ya, pernyataannya benar, alasannya juga benar, ya. Nah, berarti kalau kita lihat mereka sebab akibat, ya benar sebab akibat. Berarti jawabannya A. Kalau pernyataan benar, alasannya benar, dan sebab akibat artinya jawabannya yang A. Oke, next ke nomor 17 ya. Pada dasarnya manusia selalu dapat memenuhi semua kebutuhan karena cukup tersedia barang dan jasa yang dibutuhkan. Sebab produsen selalu menyediakan barang dan jasa dengan maksimal, meskipun faktor produksi jumlahnya terbatas. Nah, kita lihat di sini ya. Pernyataannya benar atau tidak? Pernyataannya salah ya. Kemudian alasannya benar nggak? Produsen selalu menyediakan barang dan jasa yang maksimal meskipun faktor produksinya terbatas gitu ya. Nah, di sini pernyataannya salah, alasannya juga salah ya. Gitu. Berarti tentunya tidak ada pengaruh sebab akibat. Oleh karena itu maka jawabannya adalah yang E. Oke, lanjut ke soal 18. Dalam membeli barang konsumen akan memilih barang sesuai dengan prioritasnya. Sebab ya, konsumen dalam membelanjakan uangnya selalu rasional. Oke, di sini pernyataannya benar ya. Sedangkan alasannya benar. Dan ada hubungan sebab akibat ya. Oleh karena itu jawabannya A. Yuk kita lihat yuk. Nah, di sini kan yang kita mulai dari yang pernyataan dulu ya. Di sini kan masalah ekonomi yang dihadapi oleh manusia kan mendorong manusia untuk bersikap rasional ya. Dalam menentukan berbagai pilihan agar sumber daya alam yang dimiliki dapat digunakan untuk memuaskan kebutuhan hidup yang semaksimal mungkin ya. Berarti di sini pernyataannya benar, alasannya benar, dan saling sebab akibat. Oke, kita lanjut ke soal 19. Nah, ini adalah model soal benar salah ya. Oke, nomor 19. Pernyataan dalam aliran ekonomi modern adalah A. Barang apa yang diproduksi. Satu, barang apa yang diproduksi. 2. Bagaimana cara memproduksi. 3. Untuk siapa barang yang diproduksi. 4. Kapan barang akan diproduksi. Ya. Nah, dari sini berarti kan kalau aliran ekonomi modern itu yang kita ingat adalah what, kemudian how, sama for, whom. Nah, berarti jawabannya 1 benar, 2 benar, 3 benar ya. Ini nggak ada, jawabannya berarti yang A. Kalau 1, 2, 3 benar. Oke, lanjut ke soal nomor 20. Hal-hal yang menyebabkan terjadinya kelangkaan. Hal-hal yang menyebabkan terjadinya kelangkaan, bencana alam, ya, kemudian tenaga ahli, kemudian kebutuhan tak terbatas, kemudian alat pemuasnya yang terbatas. Berarti di sini semuanya benar. Kalau semuanya benar, berarti jawabannya adalah yang E. Ya. Oke, kita langsung ke soal nomor 21. Ya, soal nomor 21 adalah
Biaya kesempatan itu sama aja biaya peluang ya, selalu muncul ketika manusia memilih alternatif. Karena ya, keinginan manusia terhadap barang dan jasa tidak terbatas jumlahnya, benar ya. Kemampuan manusia untuk memenuhi seluruh kebutuhannya. Nah, ini karena biaya kesempatan berarti salah nih. Sumber daya yang terbatas ini benar, sumber daya yang dapat selalu diperbarui ini salah. Berarti jawabannya nomor 21 adalah B, karena yang benar adalah 1 dan 3. Oke, lanjut ke soal nomor 22. Munculnya ilmu ekonomi disebabkan oleh atau diakibatkan oleh kelangkaan lapangan pekerjaan bukan, kelangkaan sumber daya benar, naiknya harga barang bukan, ketidakterbatasan kebutuhan manusia benar. Nah, yang benar adalah 2 dan 4. Kalau yang benar 2 dan 4 berarti jawabannya yang C. Oke, lanjut ke soal nomor 23. Nah, nomor 23 ini sistem ekonomi pasar mempunyai kelemahan. Nah, sistem ekonomi pasar itu sama aja sistem ekonomi liberal atau kapitalis. Ya, di mana sistem ekonomi dikuasai oleh swasta atau pemilik modal ya. Mempunyai kelemahan yaitu akan menimbulkan apa gitu ya. Ini soal nomor 23. Nah, apakah akan menimbulkan monopoli yang dapat merugikan masyarakat? Ya, benar. Adanya kebebasan masyarakat untuk memilih usaha ya. Di sini tidak ya. Adanya kebebasan masyarakat untuk memilih usaha. Oke. Kemudian yang nomor 23 ada kesenjangan penghasilan antar golongan ya. Kalau yang nomor 2 ini kenapa saya anggap salah? Karena ini adalah bukan kelemahan, tapi kelebihan atau kebaikan ya. Kemudian persaingan antar perusahaan dalam mencarikan keuntungan bukan, karena yang ditanya adalah kelemahan. Berarti jawabannya adalah 1 dan 3. Kalau jawabannya 1 dan 3 berarti jawabannya yang B. Kalau yang benar 1 dan 3 berarti jawabannya yang B. Oke, kita lanjut ke soal nomor 24 ya. Masalah 24 yang ini ya. Masalah dasar ekonomi adalah ya, masalah untuk siapa barang diproduksi ya benar. Bagaimana memproduksi barang dengan biaya minimum juga benar. Barang apa yang harus diproduksi dan berapa banyak juga benar. Bagaimana cara dicapai kesejahteraan. Nah, ini salah walaupun sama-sama bagaimana, tapi ini nggak nyambung nomor 4 ya. Karena bagaimana dapat dicapai kesejahteraan masyarakat. Nah, ini jawabannya adalah yang A berarti. Oke. Terakhir adalah soal nomor 25 ya. Di mana masalah ekonomi yang dikemukakan ahli ekonomi aliran klasik adalah ya. Untuk aliran klasik berarti nomor 1 untuk siapa barang diproduksi, barang apa yang diproduksi, bagaimana cara memproduksi barang, dan bagaimana distribusi barang dari produsen ke konsumen. Oke, masalah ekonomi aliran klasik antara lain adalah masalah produksi, distribusi, dan masalah konsumsi ya. Kalau ini masalahnya adalah masalah tadi produksi, distribusi, dan konsumsi ya. Berarti jawabannya yang mana? 2 dan 4. Kalau ini bukan ya, ini berarti modern. Oleh karena itu jawabannya yang C. Oke, sudah selesai pembahasan soal kita ya. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.